dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat NTV yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita akan membahas ikhwal istidraj. Apa sih istidraj itu? Banyak orang ya yang berpikir atau memahami ketika dia mendapatkan atau seseorang mendapatkan kekayaan ya, mendapatkan jabatan, mendapatkan pujian ya, itu sebagai nikmat yang datang dari Allah dikarenakan kesolehannya. Ini belum tentu ya, belum tentu itu karena kesolehannya. Dan yang dipastikan punya harta atau tidak, suka atau tidak, senang atau tidak senang ya, senang atau sedih, kemudian segala hal, jabatan atau tidak menjabat, pimpinan atau bukan, ini bukan di dunia ini bukan satu hadiah, bukan, tetapi semuanya ujian. Semua ujian. Punya ujian, nggak punya ujian. Jabatan tinggi ujian, jabatan rendah ujian. Punya ilmu ujian, tidak punya ilmu ujian. Harta banyak ujian, harta sedikit juga. Semua di dunia ini ujian. Nah, apalagi ketika orang itu mendapatkan hartanya dikarenakan sesuatu yang tidak syar'i, sesuatu yang haram dengan cara korupsi, mencuri, menipu, dan lain-lain. Nah, orang-orang berpikir bahwa tuh lihat si fulan, dia tidak sholat tapi dia kaya raya. Dia tidak berpuasa tetapi kemudian dia mendapatkan jabatan yang tinggi. Dia bukan orang yang soleh, bukan orang yang suka ke masjid, bahkan perkataannya buruk dan lain-lain. Tapi kenapa Allah memuliakan dia? Oh lah, kalla walla. Ya, kata Allah itu ditegaskan dalam surah Al-Fajr itu kan dibilang kalla bala. Bukan itu. Enggak. Jadi kalau kita lihat segala sesuatu yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang kemudian buruk akhlaknya, jauh dari Allah, itu bukan kenikmatan tetapi itu adalah azab yang didahulukan. Itulah yang disebut dengan istidraj. Gitu. Jadi jangan dari kita itu iri, cemburu terhadap hal yang seperti itu. Enggak. Yang membuat nikmat itu bukan sedikit banyaknya, bukan. Tetapi bagaimana kita itu mensyukuri itu. Nikmat itu akan ada setelah syukur. Ketika kita syukur baru nikmat. Kalau kita nggak syukur, ya nggak akan ada nikmat. Ya, karena lain syakartum la adzidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim sudah menegaskan bahwa kalau kamu bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kamu nggak bersyukur, ya tunggulah azab Allah gitu. Nah, jadi nikmat itu akan ada kalau kamu bersyukur. Nah, kalau kita lihat betapa memandang dunia ini bukan dari ukuran harta banyak atau harta sedikit. Bukan dari ukuran jabatan tinggi atau jabatan rendah. Bukan dari ukuran itu semuanya. Bagaimana dia menjalani kehidupan itu mendapatkan ketenangan dari rasa sabar dan syukurnya itu. Ya, kalau kita bersyukur dan bersabar, insya Allah kita akan tenang. Apapun yang dapat dari kita, apakah itu sedikit atau banyak, itu tidak berpengaruh untuk kita. Lihat orang-orang yang soleh itu, ya, ketika diberikan harta yang banyak, untuk dia tidak kemudian terpengaruh dari situ semua. Lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, orang-orang kaya yang kemudian dimuliakan oleh Allah. Walaupun sekaya apapun, dia tetap rendah hati.
tidak sombong, bahkan para agnia yang dermawan gitu. Itu mereka yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang istidraj, dia ya alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, mereka bermegah-megahan ya, kemudian apa yang terjadi? Ya mereka akan ya rusak karenanya gitu. Nah, di sini harus dipahami ya bahwa kalau kita lihat pandangannya begini. Ad-dunya sijul mukminin wa jannatul kafir. Ini tuh ada ketika sebuah kisah ya, ada seorang yang kafir yang bilang bahwa menyetop kereta kudanya Ibnu Hajar ya, seorang qadhi, seorang hakim yang agung, di stop dan dia bilang gini, nabimu salah katanya. Kenapa nabiku salah? Beliau bilang bahwa sesungguhnya surga itu untuk orang-orang mukmin ya, sementara surga sesungguhnya yang namanya kenikmatan dunia itu untuk orang-orang yang kafir itu kemudian berlimpah ya, sementara kamu ini sekarang saya lihat bermegah-megahan dengan kereta kuda, kamu kaya dan lain-lain. Kenapa kok Nabi kamu salah? Terus kata Ibnu Hajar bilang begini, bahwa hei kamu yang salah. Bagi kami kenikmatan dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Karenanya bagi kami kenikmatan dunia yang berlimpah itu bagaikan penjara. Karena kami akan mendapatkannya di surga kelak lebih banyak. Bagimu kemiskinan, kesengsaraan ini bagaikan surga bagimu. Kenapa? Karena kamu kalau sampai nanti di akhirat kamu akan mendapatkan neraka. Jadi disinilah ya pandangannya bahwa sesungguhnya ketaatan kepada Allah lah yang membuat seseorang itu dimuliakan, dan kemudian insya Allah jannah lah yang menjadi tempat terakhirnya. Baik, tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang melakukannya gitu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh